Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Tatitu semuanya? Sudah kangen ya pastinya ya. Nah, sekarang Tatitu kembali lagi dan kali ini dengan episode Kisah Nabi Muhammad SAW, episode Perang Badar. Pada episode awal mula Perang Badar, telah diceritakan bahwa pasukan kaum muslimin tiba di Badar pada malam hari Jumat, tanggal 17 bulan Ramadan. Atas perintah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Al-Awam, serta Sa'ad bin Abi Waqqas mencari informasi perihal keberadaan pasukan musyrikin di Quraisy. Mereka menangkap beberapa orang Quraisy yang terlihat sedang mengambil air di sebuah sumur. Dari mereka inilah kaum muslimin mengetahui posisi, kesiapan dan kekuatan pasukan musyrikin di Quraisy. Setelah bermusyawarah, kaum muslimin memusatkan pasukan di sebuah tempat di mana terdapat sumber airnya. Di sana memang terdapat sebuah sumur yang airnya tawar, sejuk dan tak kunjung kering. Disitulah kaum muslimin membangun sebuah kolam penampungan air untuk persediaan minum pasukan. Selain itu, strategi blokade sumber air akan menghambat pasukan musyrikin Quraisy dalam hal memenuhi kebutuhan air mereka. Siasat perang pun telah disusun. Strategi pertempuran disiapkan untuk pasukan muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang. Rasulullah SAW menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Panji Muhajirin diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Sedangkan Panji Khazraj diserahkan kepada Al-Habab bin Munzir. Dan Panji Aus diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Semua tunduk di bawah perintah Rasulullah SAW. Atas petunjuk Allah SWT, pasukan muslimin menempatkan posisi mereka menghadap ke arah barat, sehingga membelakangi matahari. Sementara itu, kaum musyrikin yang berjumlah 3 kali lipat datang dengan menghadap ke arah timur, menatap langsung sinar matahari. Kuda-kuda perang tunggangan mereka sangat terganggu dengan paparan cahaya matahari saat itu. Sebelumnya, Allah SWT telah memerintahkan hujan agar mengguyur seluruh pasukan musyrikin Quraisy pada malam hari sehingga tidak cukup waktu bagi mereka untuk beristirahat. Ketika pasukan musyrikin Mekah telah sampai di tempat yang akan dijadikan medan pertempuran, Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang mengatur barisan pasukan yang jumlahnya tidak banyak. Abu Jahal pun berteriak-teriak dengan congkak mengejek kekuatan kaum muslimin yang hanya sedikit. Ia berpikir inilah saat yang tepat untuk menghabisi kaum muslimin. Mengetahui pasukan musyrikin telah datang, Rasulullah SAW segera mengirim seorang utusan. Utusan ini menyampaikan pesan bahwa sebaiknya kaum musyrikin Quraisy kembali ke Mekah. Karena Rasulullah SAW telah memilih berhadapan dengan orang lain saja daripada harus berhadapan dengan kerabat sendiri. Dari sekian banyak pimpinan kaum musyrikin yang hadir, hanya Utbah bin Rabi'ah yang kemudian menyeru kepada pasukannya supaya mengurungkan niat berperang melawan saudara mereka sendiri. Namun, Abu Jahal dan Amir bin Al-Hadrami memotong seruan Utbah dan terus berteriak-teriak membakar semangat tempur pasukan musyrikin. Suasana makin panas dan tegang manakala tampil Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah tokoh yang berperingai buruk dan besar mulut. Dengan suara lantang ia bersumpah akan minum air dari kolam pasukan muslimin dan akan menghancurkan kolam itu walaupun ia akan mati karenanya. Tiba-tiba Al-Aswad bergerak maju ke arah kolam. Serangan mendadak ini dicegat oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Terjadi pertarungan hingga Hamzah berhasil memotong sebelah kaki Al-Aswad. Suasana makin mencekam pada saat Al-Aswad terus memaksa merangkak mendekati kolam air. Ia mewujudkan kata sumpah yang telah diucapkannya. Di detik-detik terakhir, pedang Hamzah menghantam tengkuk Al-Aswad hingga mati seketika. Seluruh pasukan yang menyaksikan peristiwa ini menjadi bergetar hatinya.
Pikiran mereka mulai menerka-nerka. Apa yang terjadi selanjutnya? Melihat Al-Aswad mati, majulah Utbah bin Robi'ah bersama dengan saudaranya yang bernama Saibah dan anaknya yang bernama Al-Walid. Ia maju untuk menjawab tuduhan Abu Jahal bahwa ia takut mati. Setibanya di hadapan pasukan muslimin, Utbah menantang duel 3 lawan 3. Tantangan ini dilayani oleh 3 orang dari kalangan Ansor. Namun, Utbah memandang remeh bahwa kaum muslimin dari kalangan Ansor ini bukanlah lawan yang sepadan. Muncul teriakan dari antara pasukan musyrikin Quraisy yang menantang pasukan muslimin dari kalangan kerabat mereka sendiri yang ikut hijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada kaum kerabat yang terdekat, yaitu Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Alangkah gembiranya ketika sahabat ini disebut namanya oleh Rasulullah. Perintah maju ke medan perang yang selama ini mereka impikan akhirnya menjadi kenyataan. Cita-cita terjun dalam pertempuran dengan keimanan dan harapan berjumpa dengan Allah SWT menyegarkan semangat jihad demi keselamatan Rasulullah SAW, kesentosaan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Sementara itu, dari pihak musyrikin, mereka cukup puas dengan lawan tanding yang terhormat ini. Utbah bin Robi'ah memilih berduel dengan Ubaidah bin Al-Haris, sedangkan Al-Walid bin Utbah memilih melawan Ali bin Abi Thalib, dan Saibah bin Robi'ah melawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebagian besar ahli riwayat menuturkan bahwa Saibah tidaklah sepadan dengan Hamzah. Dalam sekali pukulan pedang saja Saibah mati di tangan Hamzah. Demikian pula dengan Al-Walid. Ia langsung roboh di tangan Ali bin Abi Thalib. Lain halnya dengan duel Utbah yang dihadapi oleh Ubaidah. Mereka beradu pedang beberapa lama hingga saling melukai, hingga Utbah akhirnya terluka parah dan terjun tersungkur mati. Menyaksikan Ubah bersama saudara dan anaknya telah kalah, majulah Hanzalah bin Abu Sufyan menantang Ali bin Abi Thalib. Perang tanding keduanya ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hamzah mati di ujung pedang Ali. Tantangan berikutnya bagi Ali bin Abi Thalib adalah Al-As bin Syaid bin Al-As. Kembali Ali bin Abi Thalib memenangkan pertempuran. Al-As mati dalam waktu yang tidak begitu lama. Selanjutnya pertempuran mulai berkecamuk. Satu persatu pasukan di antara kaum musyrikin dan kaum muslimin maju berperang. Di antara pejuang dari kaum muslimin terlihat Bilal bin Rabah. Ia bertarung melawan Umayyah bin Khalaf yang dahulu pernah menganiaya dan menyiksa di Gurun Sahara. Dalam riwayat Umayyah beserta anaknya yang bernama Ali bin Umayyah mati dalam pertempuran melawan kaum Ansor. Ada yang menyebut bahwa Ali bin Umayyah mati di tangan Ammar bin Yasir. Pertempuran telah terjadi secara massal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabat supaya mencari keberadaan Abu Jahal. Mengenai hal ini, Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Abu Jahal telah ditemukan tergeletak di tanah dalam keadaan sekarat dan tak berkutik, dan dipenggalah kepalanya, kemudian senjatanya diambil dan diperlihatkan kepada Rasulullah. Ada pula riwayat di mana 2 orang Ansor bernama Mu'adz bin Amir al-Jumuh dan satunya lagi bernama Mu'adz bin Afra bertarung melawan Abu Jahal hingga ia jatuh tersungkur. Kabar tewasnya Abu Jahal membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil segenggam kerikil lalu dilemparkan ke arah pasukan musyrikin sambil berdoa, "Ya Allah, bangkitkanlah perasaan takut di hati mereka." Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dalam doanya, pasukan muslimin seolah-olah mendapat aba-aba untuk lebih memperhebat perlawanan. Akhirnya, sebagian besar pasukan musyrikin Quraisy yang jumlahnya lebih banyak menjadi kalang kabut dan lari lintang pukang. Bahkan, ada yang melemparkan senjata dan meninggalkan medan pertempuran tanpa sempat membawa perlengkapan perang maupun perbekalan apapun. Sebagian pasukan musyrikin masih ada yang terus menyerang.
Dengan penuh amarah dan membabi buta, mereka berhasil membuat para sahabat dan pasukan muslimin yang berjumlah sedikit terlihat kerepotan. Terdapat beberapa orang dari kalangan muslimin yang gugur di sana. Di saat yang menentukan ini, Allah SWT memerintahkan sejumlah malaikat untuk turun, memantapkan semangat kaum muslimin, sekaligus membesarkan hati pasukan Rasulullah SAW dalam menjemput kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 12 sampai dengan 14, Allah SWT berfirman yang artinya, "Ingatlah ketika Allah, Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat bahwa aku bersama kalian, maka teguhkanlah tekad orang-orang beriman. Akan kumasukkan perasaan takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pancunglah kepala mereka dan penggallah jari dan kaki tangan mereka. Itu disebabkan oleh perbuatan mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sungguh hukuman Allah atas mereka amat keras. Rasakanlah hukuman Allah yang sekeras itu di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan meroleh azab neraka. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Demikian cerita Tatitu episode kali ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikuti ya kisah Perang Badar ini pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.